Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dalam kitab ini juga menyebutkan bahwa tentang orang yang salat itu, wan nasu fis salati ala maratibi khamsah, ada 5 model orang salat itu ya, untuk perhatian kita. Yang pertama disebutkan di sini adalah martabatud dzalimi li nafsihi. Jadi modelnya orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu mereka yang tidak pernah memperhatikan wudhunya dengan benar, lalu tidak memperhatikan waktu-waktunya dengan benar dan batasan-batasannya serta rukun-rukunnya. Wa huwa alladzi intaqasa min wudhu'iha wa mawaqitiha wa hududaha wa arkaniha. Jadi orang yang pertama itu adalah orang yang sholat tapi dia tidak memperhatikan isbab wudhunya, kesempurnaan wudhunya, lalu dia tidak memperhatikan waktu-waktunya. Dia pokoknya sak maunya sendiri, mau salat maghrib nanti, mau salat isya nanti, mau salat duhur kapan, terserah dia. Dia tidak menjaga waktu-waktunya dengan baik, apalagi kemudian rukun-rukun salatnya dengan baik, maka itu zalim terhadap dirinya sendiri. Lalu disebutkan berikutnya, itu adalah falqismul awwal mu'aqab. Itu orang yang salatnya akan disanksi. Salat tapi disanksi, diiqab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, tidak boleh berhenti di situ. Nah, inilah orang-orang yang kemudian sholat tapi dia tidak isbaq ketika wudhu, tidak ihsan ketika wudhu, lalu kemudian dia tidak memperhatikan waktu-waktunya dengan baik, lalu kemudian dia tidak memperhatikan batasan-batasannya dan rukun-rukunnya. Orang seperti ini mu'aqab, akan disanksi walaupun dia sholat. Itu tingkatan yang pertama. As-sani, tingkatan yang kedua adalah mayuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha adh-dhahirah wa wudu'iha lakinnahu qad dayya mujahidatu nafsihi fil waswasah wa dhahaba ma'al masa' wal afkar. Yang kedua ini adalah orang yang menjaga waktu sholatnya dengan baik, batasan-batasannya baik, rukun-rukunnya baik, zahir dan batin bagus, wudhunya juga dia perhatikan dengan baik, tetapi dia tidak berjuang pada dirinya sendiri untuk melawan godaan setan atau waswasnya setan sehingga dia menjadi berpaling atau iltifat. Dan orang yang pada kedudukan kedua ini adalah muhasabun, wasani muhasabun. Yang kedua ini nanti akan dihisab, akan diperhitungkan salatnya, masih dihisab. Jadi posisi kedua itu wudhunya sudah bagus, waktu-waktu salatnya dijaga, batasan-batasannya sudah, rukun-rukunnya sudah. Tapi ketika dia melaksanakan sholat, dia tidak berjuang untuk melawan dirinya terhadap godaan-godaan setan sehingga dia bisa kemudian berpaling dari ingat kepada Allah pada saat sholat. Maka ini adalah muhasab, nanti akan diperhitungkan sholatnya, masih dipertimbangkan seberapa diterima dan seberapa juga yang kemudian dianggap melanggar. Itu yang kedua, padahal sudah bagus tuh. Nah, yang ketiga disebutkan di sini adalah sama posisinya dengan yang kedua, menjaga wudhunya, isbaq, menjaga waktunya, batasan-batasannya, lalu kemudian rukunnya, lalu kemudian orang ini khusyuk dalam salatnya. Barulah yang kelompok ketiga ini disebut mukaffarun anhu, akan menghapus dosa-dosa dari diri. As-salawatul khamsu, nah, Jum'ah ini, Jum'ah, Ramadan ini, mukaffarat,
bima bainahum idza ijtamatil kaba'ir. Jadi menjadi penghapus dosa. Barulah sholat yang kita lakukan itu bisa menjadi takfir, bisa menjadi penghapus terhadap salah dan dosa kita. Kalau sholat yang kita lakukan itu sudah ajak isbak wudhunya, lalu kemudian batasan-batasannya, rukun-rukunnya, waktu-waktunya, lalu khusyuk dalam sholat, artinya tidak berpaling dari Allah saat sholat itu, baru nilai sholatnya sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan di antara sholat dengan sholat berikutnya. Kita ini posisinya di mana? Dan yang keempat itu lebih tinggi lagi. Saya disebutkan di samping modelnya seperti yang ketiga itu, sudah isbak wudhunya, lalu kemudian batasan-batasannya, rukun-rukunnya, khusyuk pula, lalu kemudian dia fokus segala apa yang menjadi pikiran dan apa yang menjadi yang dilakukan itu dia fokuskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasanya. Dan yang keempat ini disebut dengan musab. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping dia akan menjadi takfir, menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan yang ada, juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamis, posisi yang kelima itu, di samping seperti yang keempat, sudah betul-betul dia sudah tidak merasa apapun kecuali Allah. Sama seperti modelnya, ada sahabat, ada yang tabi'in, yang sholat itu seperti kemudian saat dipanah lalu juga dicabut. Kalau kita mungkin belum sampai ke sana. Artinya kalau masih HP-nya bunyi itu masih ingat ya. Jadi jangankan ada panah di sini suruh cabut pada saat sholat. Dan itulah kemudian posisi muqarrabun, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang memang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berada di posisi mana di antara yang lima itu? Bergerak di 2 dan 3 atau 1 dan 2 gitu ya. Hanya sebatas masih dipertimbangkan masih sholatnya itu kan, dipertimbangkan artinya diterima berapa, tidak diterima berapa, banyak tidak diterimanya juga bisa kemudian jadi masalah itu. Apalagi kemudian sudah yang pertama waktunya kadang-kadang sembarangan, itu justru akan menjadi disanksi. Berat. Nah, ini evaluasi buat kita.